Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati Bapak dan Ibu dari Universitas Trisakti, Pak Agung. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada kami untuk bisa menyampaikan sedikit sharing ya tentang mungkin kontribusi Pertamina atau mungkin in general keterlibatan kami di dalam B20 atau Business 20 bersama dengan Pak Agung juga untuk memberikan masukan kepada negara-negara G20 dari sisi policy untuk terkait energy transition. Tapi mungkin sebelum saya mulai ada dua disclaimer yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya sebenarnya pemeran pengganti. Teman-teman semuanya di prank ya. Di fotonya, di posternya narasumbernya cewek, cantik muda gitu ya, yang datang bapak-bapak. Itu mohon maaf. Karena kebetulan narasumber yang sebenarnya Mbak Gia keluarganya sedang ada yang sakit sehingga minta digantikan, dan Pak Agung juga meminta untuk bisa diwakili. Jadi saya kebetulan baru landing dari Bali langsung Pak, karena Universitas Trisakti Pak yang ngundang Pak. Tapi kebetulan searah jalan pulang juga Pak, jadi nggak apa-apa. Tapi saya personally sering kerjasama dengan Trisakti, terutama Trisakti Sustainability Center. Jadi di bidang sustainability, di bidang reporting dan sebagainya. Kemudian disclaimer yang kedua, ketika saya melihat title panelnya, peran engineer gitu ya, the role of engineers in energy transition. Mohon maaf, saya bukan engineer, tadi sudah disampaikan ya. Saya dari political studies. Mungkin saya political engineer jadinya gitu ya. Tapi gimana pun, energy transition itu sangat erat kaitannya dengan policy. Jadi keberhasilan satu transformasi, energy transition dan sebagainya akan bergantung juga dari sisi policy-nya. Yang itu mungkin nanti peran-perannya kami yang di dunia ilmu politik. Nah, jadi engineer punya peran sendiri, tapi juga punya peran. Di sini semuanya anak teknik, atau ada yang mungkin dari non-teknik? Ada dari jurusan komunikasi? Oke, tepuk tangan dong. Satu doang soalnya. Saya nyari temen sebenarnya, gitu. Alhamdulillah dapat temen. Oke, boleh dibantu tanyakan materi saya? Ya. Jadi yang ingin saya highlight di sini, di materi ini, mungkin bukan spesifik tentang peran engineer-nya ya, tapi lebih ke peran rekan-rekan sekalian sebagai anak muda dalam mengawal energy transition. Karena kalau kita bicara energy transition, ini sebenarnya this is not my game. This is not even, mohon maaf Pak Agung's game. Kalau kita bicara energy transition, we are talking about 2030 at the very least. Atau yang lebih jauh lagi 2050. 2050 umur saya mungkin sudah 65-an tahun. Itu ya, saya udah nggak relevan lagi mungkin. Tapi teman-teman yang ada di sini yang masih umur 20 tahun, saat 2050 mungkin umurnya masih 45, 50, dan this is your future gitu ya. Jadi anak muda itu sebenarnya bukan hanya harus berperan, tapi you are the protagonist of this movie. Kalau kita bicara film nih, kami yang sekarang nyiapin ini ibaratnya kayak ngeset jalannya aja buat teman-teman. Tapi yang akan jadi pemainnya siapa? Teman-teman semuanya. Jadi peran apa yang bisa dimainkan oleh anak muda? Kebetulan kami di B20, salah satu tugasnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, mendesain policy recommendation untuk negara G20 terkait dengan energy transition. Dan saya rasa saya akan mulai dari situ, apa sih yang saat ini kami bawakan gitu ya ke negara G20. Boleh next slide. Yang pertama, kalau kita bicara dari sisi bisnis, saya dari Pertamina, mungkin ada Pak Agung dari Jababeka dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Peran kami di energy transition ada 3, yaitu memberikan akses, energy access dan lain sebagainya, technology development, dan yang ketiga adalah financing atau memberikan modal dalam pengembangan energy transition itu sendiri. Nah, berangkat dari peranan kami di dunia bisnis ini, kami mendesain satu policy recommendation yang ujungnya kalau bisa dilihat di atas menembak ke 3 hal. 1 energy, 2 sustainability, 3 masalah climate. Yang mana kita tahu climate ini urgent gitu ya, sudah masuk ke fase urgent untuk ditangani. Building blocks-nya ada 3. Yang pertama adalah accelerating sustainable energy use, yang mana kita di sini bicara soal energy efficiency, konversi dari conventional energy menuju renewable energy. Tapi yang sangat relevan dengan forum ini, saya rasa yang isinya anak muda semua, adalah climate innovation. Kalau bicara climate innovation, solusi buat kita menahan laju kenaikan suhu 1,5 derajat itu sangat rely on teknologi. Jadi rekan-rekan yang engineer terutama, you have a lot of room, karena climate innovation sekarang sangat dibutuhkan. Yang kedua adalah ensuring just and affordable transition. Kita pengen transisi energi itu nggak buru-buru.
nggak, istilah orang Jawa tuh sak dek saknyet gitu ya. Sekarang kita ngomong, besoknya udah langsung berganti, karena nggak bisa gitu. Di dalam energy transition kita harus memperhatikan orang-orang yang bekerja di situ. Tadi Pak Faisal juga sudah menyampaikan. Akan ada berapa ratusan atau bahkan jutaan tenaga kerja yang harus berganti profesi. Jadi kita pengen semuanya teratur dan berkeadilan. Nah, dari building blocks ini ada dua yang kami rasa relevan dengan teman-teman. Yang pertama, human capital development. Orangnya harus disiapkan untuk mengawal energy transition. Saya rasa ini perannya kampus salah satunya ya, dan sekolah dan lembaga publik lainnya gitu ya, untuk menyiapkan human capital menuju energy transition ini. Dan yang kedua, MSMEs business participation, bahwa peranan UMKM dalam hal ini atau UKM ya sekarang nyebutnya ya, UKM itu tidak bisa hanya menjadi bagian luar dari energy transition. Kalau kita misalkan bicara soal transisi menuju biofuel, kita bicara soal feedstock dari sawit misalkan, ada petani inti, ada ini perkebunan inti, ada yang plasma gitu ya. Kita harus libatkan yang seperti itu. UMKM juga harus berperan dalam energy transition itu sendiri. Yang ketiga adalah pilar enhancing energy security. Dan di sini saya akan langsung highlight yang relevan, yaitu bahwa household and MSME atau UKM itu juga perlu mengadopsi teknologi-teknologi energi yang lebih rendah karbon. Misalnya kalau kita bicara warung gitu ya, mungkin kemarin sempat diintroduce kompor listrik. Misalnya lagi warungnya udah pakai solar panel dan sebagainya. Tapi itu semua kan mahal ya kadang ya. Nah, ini sebenarnya peranan policy recommendation ini untuk mendorong supaya energi baru dan terbarukan pun bisa diakses oleh si UKM. Ya, semoga policy recommendation ini nanti didengar oleh para pimpinan negara G20 di forum G20 yang akan dilaksanakan minggu depan dan minggu depannya lagi. Jadi ini bagian dari kami untuk mengadvokasi kepentingan Indonesia dan kepentingan global terkait energy transition. Next slide. Nah, dari situ kalau bicara rekan-rekan yang ada di sini sebagai anak muda, sebagai the main player of energy transition, nantinya kami mengidentifikasi setidaknya ada 4 peran yang bisa rekan-rekan ambil. Yang pertama, skill development. Ini harus mulai disiapin teman-teman, karena 2030 kalau dari prediksinya Bappenas, green economy itu bisa menumbuhkan sekitar 4,4 juta pekerjaan gitu ya. Kalau dari sisi RUPTL sekitar atau clean energy itu bisa 1,7 juta pekerjaan baru. Tapi ingat, ada pekerjaan baru, ada pekerjaan yang ditinggalkan. Sektor batu bara sendiri punya pekerja langsung 1,1 juta. Means itu harus di-replace. Caranya gimana? Ya berarti yang bekerja di dunia konvensional, bahkan kami di Pertamina, itu harus di-upgrade supaya lebih ngerti industri yang baru nantinya. Teman-teman teknik perminyakan atau teknik geologi deh. Teknik geologi ada nggak ya? Geologi. Geologi mungkin sekarang udah harus belajar soal CCS, CCUS gitu ya. Bukan hanya mencari minyaknya, tapi nyari saline aquifer misalkan, nyari reservoir yang bisa buat CCS. That's the changes that you have to adapt with. Itu yang dari sisi skill. Yang kedua, engage in decision making process at local and international level. Caranya gimana? Kalau misalkan kita bicara decision making, kita bicara soal kajian-kajian kebijakan. Di Trisakti saya rasa ada ya pusat-pusat studi gitu ya. Mungkin teman-teman bisa mulai join ke situ. Atau kalau lebih internasional lagi di G20 ada namanya Y20, Youth 20, yang mana anak-anak muda memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan anak muda gitu ya. Itu contohnya. Yang ketiga, participation in energy transition activity. Banyak sekali komunitas saat ini di luar sana yang membahas soal energy transition. Saya mau nyebut salah satunya adalah Society of Renewable Energy, SRE. Jadi kalau teman-teman yang suka terjun ke lapangan, ngembangin NRI di desa-desa, gabunglah ke komunitas itu. Atau mungkin dulu kalau rekan-rekan sempat mendengar Bu Tri Mumpuni gitu ya, punya program Patriot Energi, masuk ke desa, ngembangin microhydro, ngembangin solar PV dan sebagainya, masuk ke situ. Yang suka sama kebijakan di tataran studi juga ada komunitasnya. Jadi coba research, pasti banyak room kalau teman-teman ingin terlibat di energy transition. Dan yang keempat, utilize your platform to raise awareness. Nah, ini sebenarnya message-nya adalah we want to mainstream energy transition. Biar message energy transition, message soal climate itu juga mainstream. Caranya gimana? Teman-teman punya sosial media, punya exposure, itu bisa dipakai gitu ya. Biar nggak cuman ini Citayam Fashion Week doang yang mainstream. Yang mainstream.
Tapi energy transition juga harus mainstream gitu ya. You have the most powerful tools in the world, berarti sosial media. Saya belajar fisika lebih banyak dari TikTok daripada dari guru fisika saya, to be honest. Walaupun saya kuliahnya sosial, tapi SMA saya IPA. Jadi, you have the power to do that. Kalian bisa pakai tools-tools yang ada sekarang. Oke, next slide. This is my last slide. Nah, kalau bicara soal kontribusi tadi mungkin dari sisi Pertamina juga kita nggak pengen cuman ngomong doang gitu ya. Kita nggak cuma pengen orang tuh ayo, tapi we facilitate, we give you the platform kalau mau terlibat dalam energy transition. Ada 4 platform. Yang pertama kalau dari sisi research and technology, kita ada kompetisi namanya Pertamina Sobat Bumi. Semoga publikasi soal Sobat Bumi ini suatu saat akan bisa nyampe ya ke teman-teman dan teman-teman bisa ikutan. Yang kedua, University Research Collaboration. Di tempat kami di Pertamina ada namanya fungsi Research, Technology and Innovation, yang mana sering bekerja sama dengan universitas untuk melakukan riset-riset di bidang energi. Saya rasa itu mungkin Bapak Ibu dosennya nanti bisa mengajak mahasiswanya untuk juga involve di situ. Yang kedua, entrepreneurship, yang suka bisnis, yang suka punya ide-ide gila, inovasi, ada namanya Pertamuda. Pertamuda itu semacam inkubasi ya untuk startup, modelnya semacam apa namanya bootcamp gitu ya, bootcamp untuk teman-teman yang mau mengembangkan bisnis, terutama yang diambil yang dari sisi renewable energy. Kemudian women leaders and entrepreneurship, dan juga startup incubation yang dilakukan oleh fungsi new ventures di Pertamina. Lalu yang ketiga ada education and training. Jadi di Pertamina kita punya scholarship beasiswa Sobat Bumi namanya. Itu juga menjadi opportunity buat teman-teman. Lalu kita juga kalau ngomongin energy transition itu juga ngomongin inclusivity. Kita merangkul disabilities, kita merangkul minority group gitu ya. Nah, salah satunya lewat cara ini ya, Sahabat Disabilitas Pertamina. Itu pun kita rangkul supaya bisa participate di bidang energi. Dan yang terakhir, engagement and socialization, kita sering mengadakan event-event Pertamina Goes to Campus. I guess this is also one of another format of Pertamina Goes to Campus, dan juga kita collaboration with youth community yang saya sebutin tadi ya, Society of Renewable Energy. Jadi teman-teman, be the protagonist, be the part of the movie that we are going to develop together. Saya tunggu teman-teman untuk bisa participate di energy transition. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.